Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang kalian. Siang Ibu. Habis dari mana? Ini Bu dari ada kegiatan kampus. Oh, kegiatan apa kalau boleh tahu? Oh, ada acara Ibu. Tadi ada rapat-rapat sedikit. Oh, alah, baru sibuk ya? Iya Ibu. Kesibukannya apa ini Malia? Ya sekarang mungkin kesibukannya cuma rapat, terus sama nyelesain UAS aja sih Bu. Oh, udah mau selesai UASnya? Udah Bu, mungkin di tanggal dekat-dekat ini udah selesai Bu. Oh iya, udah kalau gitu. Iya. Ngomong-ngomong, apa yang buat Mbak Lia kemarin ya? Ibu sedang mau sedikit bercerita ya Bu. Saya mungkin sekarang sibuk dengan rapat dan UAS, tapi saya juga melakukan pemborosan, mungkin kayak sering saya belanja ataupun dan lain-lainnya gitu Bu. Kayak gimana sih Bu, kayak situ dikasih orang tua tuh selalu habis gitu. Oh, kalau boleh tahu, yang dimaksud sama Mbak Lia itu boros tuh gimana ya Mbak Lia? Ya itu saya sering belanja Ibu, kayak saya sering main terus, gak pernah di kos gitu. Oh, emang Mbak Lia kenapa sering main gitu, terus jarang di kos? Mungkin karena saya merasa kesepian ya Bu kalau di kos gitu, kayak apa ya, sepi gitu. Jadi kayak saya tuh kayak ngelampiasinnya tuh ke belanja ataupun main terus gitu Bu, sehingga kayak jadi saya tuh jadi boros gitu. Kalau boleh tahu Mbak Lia, kenapa ya kok bisa sampai merasa kesepian gitu? Mungkin saya merasa kesepian dari kecil ya Ibu, mungkin dari kelas ini dari kecil, emang sudah dari kecil Bu sering ditinggal orang tua saya gitu, ataupun bahkan di rumah mungkin ada kakak ya, karena kakak sama saya tuh terpaut jauh, kurang lebih 9 tahun atau 8 tahun ya Bu, 10 tahunan lah Bu kurang lebihnya. Oh, sangat jauh ya jaraknya dengan kakaknya Mbak Lia. Kalau boleh tahu emang orang tua Mbak Lia kemana kok sibuk? Orang tua saya sibuk kerja Ibu, mungkin ya buat saya dan buat saya sih ya, untuk terutama sekarang ya kan, karena kakak saya juga kerja gitu. Tapi kayak ya gitu Bu, dari kecil emang sudah ditinggal, jadi itu membuat saya merasa kesepian. Oh, Mbak Lia ini sudah ditinggal dari kecil sama orang tua ya. Kalau boleh tahu emang orang tuanya di mana kok ditinggal jauh gitu? Kalau kedua orang tua saya semuanya sama-sama perantau Bu. Iya, jadi jarang balik lebih tepatnya. Terus Mbak Lia ini sekarang tinggal dengan siapa ya? Kalau sekarang kan saya nggak pas Bu, kan saya kuliah. Terus kalau sebelumnya saya dulu waktu SD kelas 5 itu SMP itu saya ikut ayah saya, dan SMA ikut mama saya. Oh begitu ya Mbak Lia. Terus kalau boleh tahu Mbak Lia ini sekarang tinggal dengan siapa ya? Mungkin kalau sekarang sih Bu ya, kalau di rumah mungkin tetap sendiri, tapi ada nenek sama tante-tante saya. Oh, berarti Mbak Lia ini sekarang tinggal dengan neneknya ya? Iya. Terus komunikasi Mbak Lia dengan orang tua apakah tetap terjaga atau gimana ya? Mungkin kalau komunikasi dengan orang tua tuh kayak lebih jarang ya Bu, karena dari sisi mama saya sibuk gitu kan, tidak pas waktunya, apalagi kan perbedaan jam juga kan. Kalau misal di sini jam 8, di sana udah jam 9, dan kesibukan saya di sini juga gitu kan, mulai dari kampus dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terus kalau ayah saya juga jarang komunikasi ya, mungkin dia tidak pernah menanyakan keadaan saya di sini, tapi lebih tepatnya saya yang selalu menanyakan ayah saya. Jadi Mbak Lia ini jarang berkomunikasi dengan orang tua, mungkin karena sama-sama sibuk dari Mbak Lianya dan dari orang tuanya. Terus karena jarak dan perbedaan waktu ya. Kalau boleh tahu emang mama Mbak Lia tinggal di mana kok bisa berbeda waktu gitu? Mama saya tinggal di Makau. Oh, di Makau. Tapi Mbak Lia ini masih sering chat-chatan atau sekedar video call dengan orang tua gitu nggak?
Mungkin kalau bilang sering nggak sering ya Bu, mungkin seminggu bisa 2 sampai 3 kali, itu pun kayak cuma sebentar, kayak cuma nanya kak mungkin kayak di mana sudah gitu aja sih. Oh, jadi Mbak Lia ini komunikasinya dengan orang tua kurang karena mungkin pengaruh jarak dan kesibukan masing-masing ya. Tapi Mbak Lia sudah mencoba mendiskusikan ini dengan orang tua belum, agar mungkin komunikasinya bisa lebih lancar gitu? Mungkin kalau mendiskusikan belum ya, tapi saya coba mengekspresikan dengan menanya kabar, kayak selalu bertanya gitu, apakah sibuk, apakah di mana gitu kan. Tapi lebih ke mungkin kalau saya berdiskusi nggak, saya lebih langsung ke saya nanya di mana, telepon kalau bisa langsung saya telepon. Karena kalau mungkin kalau diskusi mungkin saya keras, orang tua juga keras gitu kan Bu, mungkin takut saya juga nanti bertengkar lagi gitu. Ya mungkin Mbak Lia sama orang tua bisa lebih sering ngobrol agar lebih sama-sama tidak keras dan lebih tahu satu sama lain. Gak berapa? Harus ngomong apa gitu? Gak tahu. Saya. Ibu paham yang apa sih? Oh iya, lupa kamu itu. Udah langsung kamu langsung. Ibu paham apa yang aku rasakan gitu. Oh gitu. Jangan lupa gak sebagai konselor tuh kalau Kurang empati ya. mati rasa kan tau. Oh begitu ya Mbak Lia, Ibu ngerti dengan apa yang Mbak Lia rasakan. Mungkin Mbak Lia setelah ini bisa lebih ngobrol dengan orang tua, dan lebih dekat dengan orang tua, dan mungkin lebih bisa menceritakan sekedar kabar hari ini atau hari ini bagaimana kegiatan hari ini, seperti itu. Mungkin saya sudah mencoba ya Bu, saya sudah mencoba bercerita, tapi lebih ke entah itu pesan saya dibaca atau enggaknya sih Bu. Mungkin itu dari kakak saya gitu. Mungkin orang tua Mbak Lia juga sibuk gitu ya, jadi kayak kurang merespon sama Mbak Lia. Tapi mungkin Mbak Lia bisa bilang ke orang tua Mbak Lia kalau Mbak Lia ini mungkin butuh waktu untuk bercerita. Bisakah orang tua Mbak Lia meluangkan sedikit waktu untuk Mbak Lia bercerita? Mungkin Mbak Lia bisa minta seperti itu oleh orang tuanya. Mungkin nanti kalau Mbak Lia sudah bercerita gitu, meluapkan keluh kesah Mbak Lia, orang tua Mbak Lia juga mungkin akan mengerti. Iya Bu, sudah paham. Kalau pernah saya ngerasakan gitu, tapi bagaimana sih Bu cara mengungkapkan, benar-benar mengungkapkan sehingga orang tua tuh mengerti apa yang anaknya harapkan gitu, meski keadaan sudah berpisah gitu. Mungkin Mbak Lia bisa pelan-pelan mendekati orang tua agar mungkin antara orang tua dan Mbak Lia itu lebih terbuka satu sama lain, seperti itu. Tapi kalau orang tua masih keras ya, Mungkin Mbak Lia bisa mencari cara agar bagaimana sih orang tua Mbak Lia ini bisa luluh dengan Mbak Lia. Mungkin kan itu Mbak Lia tahu sifat orang tua Mbak Lia seperti apa. Mungkin Mbak Lia bisa mencari cara untuk membuat orang tua Mbak Lia itu lebih nyaman dengan Mbak Lia. baik Bu, terima kasih ya Bu. Mungkin saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan selama ini gitu. Beberapa juga saya sudah mencari solusi diri Ibu, dan Ibu terima kasih sudah memberikan solusi kepada saya. Iya, dengan senang hati Mbak Lia. Ya, terima kasih Ibu. Iya.